Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Zul Marsal di mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS. Baiklah, ini merupakan pertemuan yang ketiga. Bapak harap siswa-siswi sekalian masih bersemangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatannya. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita akan mulai mempelajari tentang nilai sosial. Jadi pada bab ini kita akan bahas cukup tentang satu, pengertian dari nilai sosial, dua, ciri-ciri dari nilai sosial, dan yang ketiga nanti fungsi dari nilai sosial itu sendiri. Kita mulai dari pengertian nilai sosial. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai dianggap sebagai sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, segala sesuatu hal yang berguna bagi orang tertentu itu sudah bagian dari nilai. Sedangkan dari segi nilai budaya, nilai sosial itu diartikan sebagai konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi nilai sosial itu sebenarnya merupakan konsep abstrak. Abstrak itu artinya merupakan sesuatu hal yang ada di tengah masyarakat ya, walaupun dia tidak bisa dilihat secara nyata. Dan ini penting gunanya dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat lagi lebih lanjut pengertiannya. Dalam sosiologi sendiri, dalam sosiologi diartikan sebagai konsepsi atau yang ada di pikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi secara sosiologi merupakan segala sesuatu yang ada pada pikiran Anda ya. Dan di mana sebenarnya di pikiran kita itu ada hal-hal yang sudah ada tertanam ya. Apakah itu misalnya seperti mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sebenarnya itu kita telah sadar pada diri kita sendiri masing-masing. Oke. Selanjutnya pengertian menurut para ahli. Pertama kita lihat menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, bahwasanya nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Sama seperti tadi ya. Jadi abstrak yang ada dalam pikiran manusia. Jadi setiap manusia itu ya sudah memiliki pikiran-pikiran atau telah memiliki anggapan-anggapan ya tentang apapun yang ada di lingkungan sosial mereka tentang mengenai hal baik ataupun buruk. Dan contohnya mungkin misalnya Anda ya, ketika Anda menemui suatu kejadian ya, misalnya Anda melihat seorang yang sedang melakukan balapan liar di depan gor sekolah kita. Sebenarnya otak Anda, pikiran kita itu ya telah memberikan sebuah penilaian apakah kegiatan balapan liar yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan suatu hal baik dan buruk. Nah, itu sebenarnya sudah ada dalam pikiran kita, tergantung nanti apakah kita menjalani nilai itu. Oke, selanjutnya menurut Robert MZ Lawang. Menurut Robert MZ Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Jadi itu menurut Robert MZ Lawang. Oke, jadi sudah dua pengertian menurut para ahli. Jadi dapat kita simpulkan, jadi nilai sosial itu apa ya? Jadi nilai sosial itu bisa kita lihat merupakan suatu perbandingan abstrak yang sudah berada pada pikiran kita masing-masing. Contohnya baik mengenai hal baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, berguna tidak berguna, mulia atau hina. Sebenarnya hanya perbandingan-perbandingan itulah yang ada dalam pikiran kita ya. Contohnya pada gambar ini, ketika ada misalnya satu mobil yang lagi rusak ya di depan rumah Anda, orang itu hanya sendirian dan dia butuh bantuan. Lalu Anda sebagai warga ikut mendorong mobil itu supaya hidup lagi ya. Nah, apakah itu sudah menjadi nilai? Iya, mungkin itu dianggap sebagai nilai hal yang baik. Bisa juga mungkin dia nanti menjadi hal buruk, ya bisa jadi ya. Semisal mungkin ketika warga itu tidak mau tahu dengan kejadian terjadi di depan rumahnya, dia cuek, tidak mau membantu. Nah, itu akan menjadi nilai yang buruk. Jadi nilai itu sebenarnya merupakan perbandingan abstrak yang ada dalam pikiran manusia ya, dalam melihat suatu kejadian yang terjadi dalam masyarakat ya. Dan nilai ini sangat penting juga dalam kehidupan masyarakat supaya masyarakat hidup dengan tentram. Nanti kita juga sampai ke sana. Ciri-ciri nilai. 1.
nilai merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga ya. Ciri-cirinya ada 7, kita bahas satu-satu. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Artinya apa ya? Nilai itu dibangun tidak semata-mata ada ya. Kenapa dia ada? Ya karena kita berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat lain, kita butuh nilai-nilai tertentu ya, supaya kehadiran kita itu bisa diterima oleh orang lain. Bayangkan kalau Anda tidak memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupan berinteraksi, mungkin Anda akan dikucilkan dalam pergaulan, atau orang tidak mau berkawan dengan Anda. Contohnya pada gambar ini, bagaimana caranya ketika kita bertemu dengan orang, bagaimana caranya kita berinteraksi ketemu dengan orang lain, bagaimana senyum kita, mimik wajah kita, gerak tubuh kita menandakan bahwasanya ketika terjadi pertemuan itu kita menandakan bahwasanya kita juga senang bertemu dengan orang lain, senang berinteraksi dengan orang lain. Lalu apa hal yang kita lakukan? Iya, kita berikan senyuman, kita berikan mimik wajah menandakan bahwasanya kita senang ketemu orang lain. Ketika kita melakukan hal itu secara berulang-ulang, maka kita telah memiliki nilai-nilai yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal ini juga dibangun dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sama warga masyarakat. Jadi nilai itu merupakan suatu hal yang disebarkan ya. Jadi dia tidak bukan bawaan dari lahir. Contohnya, Anda yang jujur. Anda tahu jujur itu dari mana? Ya, Anda tahu jujur itu ya ditularkan dari orang lain. Mungkin yang pertama menularkan orang tua. Orang tua ketika Anda kecil, dia sebenarnya sudah menanamkan nilai-nilai kejujuran. Misalnya ketika Anda mengambil permen jatah kakak Anda di rumah, orang tua bilang apa? Jangan, ini punya kakakmu. Lalu ketika Anda mencoba masih menyimpan-nyimpannya atau mengambil sedikit-sedikit, tetap orang tua tidak boleh. Artinya apa ya? Kejujuran itu sudah ditanamkan dari kecil ya. Dan yang menanamkan siapa? Orang yang berada di luar dari kita diri sendiri. Artinya apa? Ada beberapa nilai itu yang betul-betul kita dapat dari masyarakat ya. Bukan bawaan individu saja. Jadi tidak ada individu ya ketika dia dari kecil bayi udah jujur ya. Tidak ya. Pasti dapatnya dari masyarakat. Yang kedua, terbentuk melalui sosialisasi. Nah, artinya apa ya? Ada beberapa nilai juga yang ada karena harus disosialisasikan dulu. Kita contohkan bicara disiplin. Anda kalau tidak sekolah, kira-kira Anda bisa disiplin apa tidak? Susah ya mungkin ya. Mungkin Anda tidak akan disiplin menghargai waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam segi hal yang lainnya. Tapi ketika Anda sekolah, Anda akan diajari berbagai macam bentuk disiplin. Pertama, disiplin dalam menghargai waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam berbagai hal bentuk lainnya. Artinya apa? Dari mana Anda mendapatkan nilai-nilai baik tentang disiplin dan nilai yang lain itu? Ya, melalui sosialisasi. Mungkin sosialisasi itu didapatkan di sekolah dan juga banyak tempat-tempat yang lainnya. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Nah, nilai ini juga merupakan usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan nilai sosial. Artinya apa? Ketika kita bicara nilai, kita juga bicara masalah kepuasan dan kebutuhan. Contohnya pada gambar ini. Ini ada beberapa gambar jenis motor. Nah, bicara masalah motor banyak merek, banyak tipe, banyak varian. Motor merupakan kebutuhan manusia, tapi apakah manusia itu mau membeli satu merek motor saja? Tidak. Kenapa? Merek motor itu beraneka ragam jenisnya dan setiap motor ada aja peminatnya. Yaitu bicara kebutuhan masing-masing. Misalnya yang pertama tuh motor yang Astrea. Mungkin ini hanya digunakan oleh kebutuhan bapak-bapak untuk ke kantor, untuk kebutuhan kerja sehari-hari. Sebelahnya mungkin ada RX King. Mungkin ini kebutuhan anak pemuda ya, pemuda yang kepengen butuh waktu yang cepat atau mengguna perjalanan jauh atau sedikit menunjukkan bahwasanya dia itu seorang cowok yang macho dan sebelahnya. Dan berikutnya juga ada beberapa motor yang motor-motor yang sudah dimodif ya. Ya kebutuhannya apa ya? Mungkin kebutuhannya setelan. Dia kepengen dilihat masyarakat, dia kepengen mendapatkan motor yang ada nilai seninya ya. Ketika motor-motor itu Anda miliki, pasti Anda miliki kepuasan masing-masing. Ada orang yang puas dengan memakai motor King, ada orang yang puas dengan memakai motor variasi, dan puas memakai Astrea. Nah, itu kepuasan tersendiri ya. Makanya
ketika kita milih sebuah motor, selain bicara kebutuhannya untuk apa, kita juga bicara masalah kepuasan di sana. Selanjutnya dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Nilai itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Contohnya di sini, nilai-nilai orang yang tinggal di dekat pasar akan berbeda kepribadiannya dengan nilai-nilai seseorang yang tinggal mungkin di daerah pegunungan atau persawahan atau lingkungan hutan yang sepi ya. Mungkin di dekat orang-orang yang besar di areal pasar ya, mungkin dia lebih pemberani, lebih tegas, lebih keras ya, atau lebih vokal. Sementara orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan atau di daerah hutan, mungkin dia agak lagi sedikit pemalu, atau suaranya lembut, agak kurang tegas ya. Nah, kenapa bisa kepribadian berubah ya? Tergantung nilai-nilai lingkungan tempat dia berada tersebut. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Nah, nilai-nilai itu akan memiliki pengaruh yang berbeda. Contohnya, uang bernilai apa tidak? Pasti ya, ada nilainya di situ, ada harganya. Ketika kita bicara masalah uang, setiap orang akan memaknai uang itu cara berbeda-beda. Mungkin dari gambar pertama ya, ketika seseorang memiliki uang, dia tidak menjadi seorang yang angkuh. Ketika dia memiliki uang, dia menjadi orang dermawan, orang yang suka bersedekah. Malah semakin kaya dia, semakin hobi dia bersedekah, semakin santun dia dengan orang lain. Artinya apa? Dia maknai uang itu ialah tempat sebagai sebuah ladang ibadah. Dan di gambar yang kedua berbeda lagi ya, mungkin uang dianggap sebagai sebuah kekuatan, sebuah keangkuhan, sebuah status sosial. Jadi sehingga ketika dia berhadapan dengan orang miskin, ditunjukkanlah bahwasanya dia seorang yang memiliki uang yang banyak sehingga dia harus disegani. Artinya apa? Nilai itu akan berbeda-beda pengaruhnya terhadap orang-orang tertentu. Yang ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk satu sistem sosial. Jadi antara satu sistem nilai sosial dengan nilai sosial yang lain tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling berkaitan dan dia ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itulah ciri-ciri. Lanjut kita masuk kepada fungsi nilai sosial. Fungsi yang pertama, seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari satu kelompok sosial. Nah, dari nilai sosial inilah kita tahu ya, untuk membuat sebuah harga atau menilai suatu kelompok sosial, kelompok manakah yang paling bagus dibandingkan kelompok yang lain. Jadi hati-hati, nilai merupakan suatu harga standar nanti kehidupan kita dalam bermasyarakat. Contohnya pada gambar nih, di kampung yang pertama ya, ada kampung yang bersih, kampung yang rimbun, dan warganya tidak mau buang sampah pada sembarang tempat sehingga kampungnya berseri. Sedangkan pada gambar yang kedua, kampungnya ini mungkin jorok, sampah sembarangan, bakar sampah pada tempat yang lain juga sembarangan. Artinya apa? Nanti kampung yang satu mendapat julukan yaitu kampung warganya yang cinta bersih, peduli kebersihan, kampung sehat. Yang kedua mungkin dapat julukan nanti nilai standarnya itu kampung jorok, kampung kotor, kampung kumuh. Artinya apa? Ketika Anda mendapatkan harga oleh orang lain, itu berasal nilainya dari kita sendiri. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Artinya apa? Dengan nilai sosial ini akan nampaklah nanti tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tingkah laku dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohkan pada gambar yang pertama, ada orang yang bertingkah laku tertib lalu lintas. Dia hanya mau menyeberang di tempat penyeberangan atau zebra cross, dan dia tidak mau menyeberang di sembarangan tempat. Dan pada gambar yang kedua, pola tingkah laku yang tidak tertib. Pada gambar yang kedua, mereka menyeberang sekehendak mereka, di mana dia menyeberang dilakukan tanpa mempedulikan aturan rambu-rambu lalu lintas. Artinya apa? Nilai ini akan sangat mempengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, alat soliditas dalam kelompok sosial. Dengan adanya nilai ini, kita akan menjadi kuat ya ketika kita memiliki nilai yang sama dengan orang lain atau suka dengan orang lain. Sehingga kelompok-kelompok tertentu akan kuat diikat oleh nilai-nilai tertentu. Saya contohkan mungkin kelompok slang fans club Jambi ya. Siapakah nanti yang mau bergabung di situ? Ya orang-orang yang menilai bahwasanya lagu slang yang bagi mereka lagu yang sangat bagus, lagu yang sangat cocok dengan perbedaan mereka, sehingga antara orang satu dengan orang lain nanti akan menyatu.
Apa yang menyatukan mereka? Yaitu tentang berharganya satu grup yang bernama slang musik. Oke, yang keempat, alat pengawas atau kontrol pelaku manusia. Dengan daya tekan dan daya pengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem sosial. Artinya apa? Dengan adanya nilai sosial ini bisa menjadi alat pengawas atau alat kontrol pelaku manusia. Contohnya ini sebuah kampung ya. Ini mungkin saya ambil kampungnya di Teluk Dawan. Di Teluk Dawan itu, kenapa masyarakatnya bisa hidup tentram? Kenapa masyarakatnya bisa hidup terpola seperti itu? Ya, karena di situ ada nilai. Ada nilai-nilai tertentu yang sudah ada tertanam pada masyarakat Teluk Dawan, sehingga masyarakat Teluk Dawan itu bisa hidup harmonis ya, tentram. Dan nilai-nilai itu masyarakat itu sendiri yang tahu. Mungkin misalnya nilai tertentu dia tidak boleh misalnya tidak boleh ngebut di jalan-jalan lorong bagian di tertentu Teluk Dawan, sehingga masyarakat tersebut ketika ada orang yang ngebut mungkin ya mendapat tekanan dari masyarakat sekitar, sehingga ketika orang berjalan jalan Teluk Dawan walaupun jalannya masih ukuran kecil tapi orang berjalan dalam keadaan nyaman, tertib dan aman. Artinya apa? Dengan nilai sebenarnya bisa menekan masyarakat-masyarakat tertentu ya. Nah, demikianlah materi kita tentang pengertian nilai, ciri-ciri nilai, dan fungsi dari nilai sosial tersebut. Jadi dapat simpulkan, sebenarnya nilai itu merupakan sesuatu hal yang berharga di tengah masyarakat. Ketika kita bicara masalah harga, berarti kita bicara masalah sesuatu hal yang bagus. Sama dengan Anda di sekolah ini. Siapakah yang paling berharga di antara Anda dalam kelas ini? Pasti jawabannya, mau tidak mau yang paling berharga yang pertama itu yaitu anak-anak yang bernilai. Bernilai apanya? Mungkin dari nilai rapornya yang tertinggi, sehingga orang menjadi agak segan dengan dia. Nilai apanya lagi? Ya nilai tingkah lakunya, karena tingkah lakunya ramah, sopan, santun, sehingga orang menjadi segan. Nah, semua orang akan mencari nilai tersebut. Tapi kenyataannya banyak juga orang yang tidak memiliki nilai-nilai tertentu atau lebih memilih nilai-nilai buruk. Artinya apa? Ketika dia memilih nilai buruk, siap-siaplah nanti dia akan mendapat tekanan dari masyarakat seperti ejekan, cemoohan, dan lain-lain. Nah, sekianlah dulu materi kita tentang nilai sosial. Terima kasih atas perhatiannya dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.